Tapi kalau bicara tentang leadership, Indonesia ini membutuhkan banyak sekali pemimpin yang menggerakkan. Jadi kehadiran pemimpin itu bukan dia datang menyelesaikan masalah kita, tetapi dia datang mengajak semua turun tangan menyelesaikan masalah. Jadi pemimpin yang membuat semua merasa memiliki atas masalah. Kalau kita merasa memiliki masalah, kita akan menyelesaikan. Motor kotor juga kalau bukan motor kita nggak dibersihkan kok. Tapi kalau itu motor kita bersihkan. Sama-sama loh, masalahnya kotor. Tapi begitu ada perilikan atas masalah, kita mau terlibat untuk menyelesaikan. Nah, hari ini Indonesia banyak masalah, tapi kita seakan-akan nggak merasa memiliki masalah. Banjir, kalau kita merasa itu masalahnya Pemda, biar Pemda nyelesain, saya bayar pajak kok. Banyak urusan yang kita tidak merasa terpanggil. Nah, menurut saya kita membutuhkan lebih banyak pemimpin yang menggerakkan. Nah, tugas pemimpin memang bukan melayani. Melayani itu tugas birokrasi. Tugas pemimpin itu menggerakkan, dan dalam menggerakkan itu ada keputusan. Kemudian tentu menggerakkan birokrasi dan masyarakat. Jadi, kalau Indonesia mau maju, maka seluruh komponen bangsanya harus bergerak pada arah yang sama. Saya mempercayai bahwa memimpin adalah mendidik. Begitu juga dengan mendidik. Mendidik itu adalah memimpin. Karena itu kalau Anda di ruang kelas jadi guru, sebenarnya yang ada di ruangan kelas Anda itu bukan semata-mata siswa, itu pengikut. Dia akan mengikuti, dia akan menjalankan apa yang Anda berikan. Jika apa yang Anda sampaikan menarik, jika yang Anda sampaikan benar, kalau enggak diikuti. Karena itu pemimpin mendidik bangsa untuk memahami visinya, untuk mengertinya, lalu semuanya bergerak bersama menuju visi itu. Jadi ada proses pendidikan di situ. Kita kalau ditanya apa yang kita citakan di Indonesia, belum tentu setiap orang bisa menjawab. Tugas pemimpin itu membuat Indonesia punya bayangan, sehingga Anda usaha hotel, Anda usaha persewaan mobil, Anda usaha itu, Anda merasa saya bagian dari usaha meraih itu. Nah, tugas pemimpin itu membuat seluruh komponen bangsa paham atas tujuan bersama tadi. Karena yang memajukan, yang menciptakan pekerjaan misalnya, tentu pemerintah bisa menciptakan proyek-proyek untuk menyerap tenaga kerja. Tapi mana yang lebih besar daya serap di hari ini? Private sector atau public sector? Private sector jauh lebih besar kemampuan daya serapnya. Tetapi kalau ditanya private sector mau ke arah mana, belum tentu bisa memahami, belum tentu bisa tahu. Nah, pemimpin tugasnya memberikan itu. Cuman untuk sekarang kan permasalahannya Indonesia ini terlalu besar, karena masyarakatnya juga terlalu banyak. Banyak orang yang berpikir bahwa dengan skala Indonesia yang sebesar ini, itu justru jadi kelemahan bagi seorang pemimpin untuk membuat Indonesia punya satu target yang sama. Saya rasa ukuran bukan alasan untuk punya target sama atau tidak. Perusahaan juga, apakah perusahaan yang ukurannya kecil lebih punya target sama dibanding perusahaan yang ukuran besar? Saya rasa tidak. Ini masalah komunikasinya. Jadi Indonesia memang besar dan akan selalu besar dan makin besar. Kalau lihat jumlah penduduknya saja, kita merdeka itu cuma 70 juta. Sekarang 243 juta. Diperkirakan di 2030 nanti kita 275 juta. Fantastis. Jadi, nah yang menjadi penting adalah menerjemahkan ide menjadi strategi komunikasi yang sederhana. Hari ini ada RPJP, ada RPJM. Itu dokumen-dokumen perencanaan itu bagus juga. Itu bagus GPHN kita. Bedanya, GPHN itu kemudian kita terjemahkan dalam 3 kata kunci yang mudah dipahami. 1, pertumbuhan, 2, pemerataan, 3, stabilitas. Simpel sekali, begitu. Langsung semua orang ngerti itu. Isu GPHN yang kepala itu nggak dibaca, tapi orang bacanya 3. Kita mau kemana? Mau tinggal landas. Itu nempel di kepala semua orang. Jadi ini adalah soal strategi komunikasi. Dan
Kalau kita lakukan strategi komunikasi dengan baik, simple, mudah dipahami, mudah dicerna, lalu memberikan arah kita mau bergerak kemana. Saya melihat private sector kita ini punya peran yang amat besar, karena itu harus didorong. Karena itu kita membutuhkan jauh lebih banyak pemimpin, entrepreneur yang bisa menggerakkan di sektor private. Dan ada daerah yang birokrasinya bersahabat sekali sama private sector. Ya, ada daerah yang ngurus-ngurus izinnya cepat. Ada daerah yang enggak. Saya percaya kesadaran itu akan menyebar bahwa bersahabat pada private sector itu akan memiliki efek positif pada perekonomian, dan bagi kepentingan pemerintah daerah akan memiliki efek positif pada PAD. Kalau dari sisi birokrasi kita harus reform. Hari ini yang belum disentuh itu birokrasi. Dan bagi bisnis itu dua, satu birokrasi, dua kepastian hukum. Tanpa ada kepastian hukum, mohon maaf, orang nggak mau beraktivitas bisnis. Kemudian naruh duit gede, kalau nggak ada kepastian. Nah, jadi kuncinya begini, kuncinya bukan agendanya yang namanya reformasi, kuncinya orangnya. Jadi saya identifikasi orang-orang untuk memimpin, bukan menyusun agenda untuk melakukan reform. Karena agenda itu nggak berjalan otomatis. Agenda itu berjalan lewat orang yang betul. Semua orang yang tanyain, kira-kira PT Kereta Api itu bisa nggak sih diberesin? Tanya 10 tahun lalu, nggak ada yang nggak bisa, udah berat. Taruh satu orang namanya Jonan. Berubah tuh. Itu kan hebat, satu orang. Kalau prosesnya itu tidak good governance, nggak mau. Orang-orang baik itu sibuk, nggak ada yang nganggur. Yang nganggur orang bermasalah. Orang-orang baik itu sibuk semua. Kita cari CEO yang baik pasti sibuk. Jadi kalau ada dicari CEO, wah pasti yang baik-baik jangan daftar. Yang baik-baik itu harus ditarik. Tapi mereka akan mau ditarik jika kalau saya akan panggil mereka dan mengatakan, Anda sudah mendapatkan begitu banyak dari Republik ini. Sekarang Republik membutuhkan Anda. Saya minta Anda 5 tahun ngurusin ini. Dan selama 5 tahun ini Anda bekerja bakti. Anda secara finansial sudah cukup. Produk sekolah-sekolah negeri seluruhnya dibayar sama negara. Karena itu saya duduk di sini kan karena saya sekolah negeri dulunya. Saya sekolah lah, dibayar negara. Karena saya minta Anda untuk melakukan sesuatu, bereskan itu. Saya kasih waktu 1,5 tahun untuk bereskan. Terus kemudian 3,5 tahun berikutnya buat ini menjadi excellent. Dan orang-orang Indonesia yang jago-jago ini banyak. Saya tahu persis stok itu banyak yang private sector. Indonesia nggak akan maju jika orang-orang baik hanya mau jadi pembayar pajak yang baik. Anda harus mau menjadi pengelola pajak yang baik. Karena orang-orang baik inilah yang bisa melakukan perubahan. Jadi agenda di atas kertas hanya bisa jadi kenyataan kalau ada orang yang melakukan eksekusi. Nah, eksekusi itu dua stoknya. Satu dari luar pemerintahan, dari luar birokrasi, dan kedua di dalam birokrasi. Dalam birokrasi itu banyak orang-orang baik-baik. Nah, identifikasi orang-orang ini. Dan kemudian mereka lah yang dipanggil untuk ditugaskan. Jadi jangan membayangkan mana platform perubahannya, bukan. Kalau saya, mana deretan manusia yang akan menjalankannya. Karena deretan manusia menjalankannya yang lebih baik. Jadi semua masalah, terutama menyangkut reform birokrasi itu bisa diubah. Sangat bisa. Dan Indonesia bukan negara pertama yang memiliki masalah birokrasi. Buku teks birokrasi selalu memulai dengan menyatakan birokrasi itu institusi yang tak mengenakan bagi rakyat, dan itu bukan dari Indonesia. Di Amerika Serikat datang ke kantor pembuatan SIM, mau sebelnya nggak kira-kira? Sama aja. Jadi kenapa? Karena institusi birokrasi itu dirancang untuk mengikuti SOP. Jadi kalau SOP-nya itu nggak masuk akal, ya perjalanan nggak masuk akal. Tapi kalau SOP-nya benar, jalannya benar. Dan itu harus banyak diubah. Mereka dirancang untuk tidak diskriminatif. Tapi kalau SOP-nya betul, tidak diskriminatif itu nyaman. Kalau SOP-nya nggak betul, tidak diskriminatif itu berat sekali. Saya kembali pada reform itu. Sangat mungkin sudah banyak daerah yang bisa melakukan. Kenapa? Karena datangnya pemimpin yang benar. Jadi kuncinya pada manusia.
bukan semata-mata pada prosedur perubahan agenda. Udah cukup kita, stoknya udah cukup. Lalu kepastian hukum sama. Panggil satu orang, jadikan kepala polisi, orang yang bersih, katakan Anda tugasnya membuatnya lebih baik. Dan reform polisinya harus benar, bukan hanya kedisiplinan, kesejahteraan juga harus kita pikirkan. Kita satu sisi ingin mereka menegakkan hukum, sisi lain kita nggak berikan mereka cukup. Nah, kalau saya, cara reformnya bukan dengan saya menyusun agendanya. Saya tanya orang yang bersih di mana bersih, satu, kasih tugas itu, Anda kasih waktu 2 tahun bereskan ini. Saya nggak mau tahu di mana. Lalu bicara pada publik. Ini orang dapat tugas memimpin perubahan, bukan sekedar menegakkan hukum. Biasanya kalau begitu akan muncul polarisasi, yang setuju perubahan dan yang tidak setuju perubahan. Itu normal, jalani aja. Tapi kalau sekarang ini di pemerintahan kita kan tidak ada sistem yang sama dengan seperti diterapkan di perusahaan swasta. Misalkan tentang promosi, peningkatan karir, yang hal ini seperti apa? Tidak semua swasta juga menerapkan meritokrasi. Banyak swasta juga yang family based. Segalanya kalau Anda nggak bagian dari keluarga, nggak punya tempat. Itu banyak juga. Jadi jangan dikatakan bahwa swasta itu otomatis meritokratik. Swasta yang kompetitif dan bisa bermain sampai level global hampir pasti meritokratik. Jadi, nah pemerintah juga sekarang sudah mulai melakukan rekrutmen misalnya yang meritokratik. Anda cek rekrutmen Kementerian Luar Negeri, Kemlu, ya. Waduh, anak dubes banyak sekali nggak bisa masuk. Betul. Kenapa ya? Karena meritokratik. Jadi kita sudah menyaksikan ada perubahan bahwa orang dinilai berdasarkan kinerjanya, bukan latar belakangnya. Dan saya percaya itu akan bisa menyebar. Bukan berarti sempurna, nggak mungkin sempurna. Perusahaan pun meskipun sudah meritokratik ada aja kelompok ini kelompok itu ya kita lihat. Tetapi tidak mengorbankan kompetensi. Saya melihat Indonesia ini umurnya panjang, sehingga 2 periode belajar bagi masyarakat 10 tahun itu usia pendek bagi usia sebuah bangsa. Tapi kita lalu belajar. Bagi yang menjalani seusia manusia rasanya panjang, karena 10 tahun. Tapi bagi usia sebuah bangsa, Anda juga ketika melihat periode 55 sampai 65, kan kalau baca sejarah kan 5 menit selesai. Tapi bagi yang menjalani 65 sampai 55 itu panjang. Tapi itu adalah periode belajar. Kita belajarlah dari Tiongkok sana, dahsyat. Mereka itu membangun tembok besar. Panjangnya lama, 330-an tahun. Mas bangsa mana coba habiskan waktu 330 tahun bangun tembok. Artinya apa sih? Dia berasumsi akan eksis ribuan tahun. Karena dia mau investasi. 300 tahun bangun tembok, 8 generasi. Kalau Republik ini memandang 5 tahunan aja sebagai sesuatu yang dahsyat, pendek betul umur bangsa ini. Karena itu menurut saya jangan terlalu khawatir. Ini bagian proses belajar. Dan sudah itu nanti ada koreksi. Setelah ada koreksi nanti ada perbaikan. Karena itu saya merasa justru tugas pemimpin untuk menjaga optimisme itu. Kan dalam melewati pemimpin perusahaan juga gitu. Kalau ada restrukturisasi itu 4-5 bulan itu setengah mati itu. Tapi tugas pemimpin CEO yang menjaga semangat itu agar nggak patah di dalam proses itu. Republik Indonesia ini besar, tapi hampir selalu berhasil mengecewakan kaum pesimis. Begitu banyak orang pesimis di Indonesia kecewa karena pesimismenya tidak terbukti. Dan kita harus terus-menerus berusaha mengecewakan kaum pesimis itu. Saat ini kan tadi Pak Anies memberikan ilustrasi untuk pemerintahan Orde Baru, mereka punya GBHN yang bertumbuh pada 3 hal. Pemerintahan Pak SBY saat ini kan juga ada 3 juga itu Pak. Cuma ini kan rencana jangka panjang sampai tahun 2025. Nah, jika pemerintahan itu sudah berganti, bagaimana kira-kira dengan sistem-sistem jangka panjang ini? Dan kalau Pak Anies misalkan yang menjadi penerima token estafetnya, itu bagaimana Pak Anies akan bersikap sama schedule ini? Kalau saya akan meneruskan yang baik. Nggak penting dipimpin oleh siapa kemarin. Mau itu dimulai oleh Pak Habibie, atau dimulai oleh Gus Dur, atau dimulai Bu Mega, atau mulai Pak SBY. Semua yang menurut saya
baik harus diteruskan. Dan yang bermasalah dikoreksi. Tapi jangan bongkar pasang terus. Negeri ini ongkosnya terlalu mahal untuk bongkar pasang. Jangankan negara, teknologi aja. Coba kalau udah bongkar pasang. Misalnya dulu, teknologi laser disc. Terus semua orang beli laser disc. Kalau muncul lagi sebelum DVD itu muncul dengan mini laser disc. Lalu di situ muncul VCD. Lalu muncul DVD. Coba ongkos sebuah keluarga beli alat-alat bergantian, sudah itu alatnya nggak bisa dipakai. Perubahan itu menurut saya harus juga, karena itu ada istilahnya past dependent. Yang kita kerjakan sekarang akan meneruskan atau akan bergantung pada yang dikerjakan kemarin. Nah, visi yang saya ingin bawa, satu kata aja, kuat. Manusia yang kuat, keluarga yang kuat, ekonomi yang kuat. Jadi bayangkan aja kuat. Kuat itu artinya harus sehat. Begitu bicara tentang polisi kesehatan kalau bicara kuat itu bukan sembuh, nggak sakit. Jadi orientasinya menjadi beda. Dan bayangkan kalau setiap orang punya bayangan kuat, mau bangun jalan juga bayangkan kuat, bangunnya kuat. Itu it's one word yang menurut saya harus nempel di setiap benak orang Indonesia. Indonesia kita dan Indonesia kuat, itu visi satu kata yang saya ingin dorong sehingga menjadi nempel di semua orang. Sebuah nama yang orang dengar ngerti bentuknya kayak apa.